wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai relasi dan fungsi. Sebelum masuk pada materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Peserta didik mampu menunjukkan serta mengetahui suatu relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah. Jadi di sini maksudnya bagaimana kalian mengetahui apa itu relasi, apa itu fungsi, serta bagaimana bentuk relasi dalam diagram panah, bagaimana bentuk fungsi dalam diagram panah. Ya baiklah, jadi sebelum masuk ke penjelasan materi, Ibu mohon kepada kalian untuk nanti menyimak apa yang akan disampaikan. Jadi kalau bisa kalian catat ya materi yang akan diberikan agar kalian lebih dapat memahami apa itu relasi dan fungsi, apa perbedaan relasi dan fungsi, dan bagaimana cara mengerjakan relasi dan fungsi. Dan juga nantinya dapat kalian gunakan untuk belajar kembali agar kalian terus mengingat materi yang akan diberikan. Nah, jadi karena nanti kita akan menggunakan media, jadi Ibu harap kalian itu lebih memahami ya apa itu relasi dan fungsi. Dan terakhir, Ibu akan memberikan kuis. Jadi Ibu harap kalian menyimak materi yang akan disampaikan itu dengan sungguh-sungguh agar kalian nanti bisa mengisi kuis dengan baik. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Jadi di sini akan ada dua submateri ya. Yang pertama yaitu relasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke dalam materi fungsi, kita harus mengetahui dulu apa itu relasi karena saling keterkaitan ya. Jadi di sini relasi merupakan hubungan antara dua himpunan ya. Jadi misalnya di sini saya mempunyai himpunan A dan himpunan B ya. Nah, di himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Saya di sini himpunan A ya, dan di sini himpunan B. 1, 2, sini A, B. Nah, jadi himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika terdapat pasangan dari himpunan A ke himpunan B, begini ya. Atau bisa juga di sini 1 ke B, di sini 2 ke B juga bisa. Jadi ini merupakan contoh relasi. Untuk menyatakan relasi dan fungsi di sini kita terdapat 3 cara ya untuk menyatakan relasi dan fungsi. Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah. Seperti contoh saya ini tadi kita menggunakan diagram panah ya. Kemudian yang kedua ada himpunan pasangan berurut. Kemudian yang ketiga ada diagram kartesius. Nah, yang pertama ini diagram panah tadi. Jadi ada panah dari himpunan A ke himpunan B. Ini. Jadi ada panah dari sini ke sini. Ini merupakan panah ya. Oke. Nah, di sini kenapa kita membahas mengenai diagram panah? Karena di sini yang paling simpel dan paling gampang dimengerti gitu ya. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh relasi yang kedua. Jadi contoh relasi yang pertama, kemudian yang kedua. Di sini misalnya himpunan A
ada Rani, kemudian ada Putri. Kemudian di sini himpunan B ada bakso, soto, dan mie ayam misalnya ya. Nah, kemudian di sini misalnya Rani hobinya yaitu makan bakso, makanan favoritnya yaitu makanan bakso ya. Maka kita tarik panah dari himpunan A, Rani, ke himpunan B, bakso. Panahnya. Kemudian di sini selain favorit bakso, Rani juga menyukai soto. Nah, sudah terlihat kan? Kemudian di sini Putri menyukai atau memiliki makanan favorit yaitu mie ayam. Jadi dari dua ini merupakan contoh relasi ya. Kemudian di sini kami membuat media. Jadi di sini kami membuat media ya. Di sini ada himpunan semesta, kemudian di sini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini juga kami menyiapkan klip-klip yang merupakan panahnya, oke? Di sini misalnya A memiliki arah panah ke himpunan B yaitu 1. Maka kita letakkan di sini. Oke. Kemudian di sini B ke arah 2. Nah, berarti ini panahnya dari himpunan A, yang A ke 1 pada himpunan B, kemudian yang B ke 2. Jadi ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B ya. Kemudian di sini yang C. Nah, di sini dia ke 3 dan ke 2. Nah, ini bisa ya. Karena dari contoh tadi kan dia bisa memiliki 2 panah ya. Kalau untuk relasi, materi relasi berbeda dengan materi fungsi yang akan kita bahas nanti. Kemudian di sini yang D ya ke 4. Nah, jadi ini merupakan materi mengenai relasi ya. Dan di sini media yang kami buat menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu relasi, kita akan masuk ke submateri kedua yaitu fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus. Nah, kenapa di sini dikatakan bersifat khusus? Karena himpunan dari A ke B hanya dapat memasangkan 1. Jadi jika di sini tadi dari A itu ada 2 panah, maka di fungsi tidak bisa, jadi hanya 1. Jadi misalnya dari 1 ke A itu hanya 1 ya. Tepat 1 ya semua. Nah, kemudian di sini misalnya kita contohkan A, kemudian di sini B, 1, 2, A, B. Nah, di sini tadi tepat 1, maka ditarik dari himpunan A ke B itu tepat 1. Jadi tidak boleh bercabang ya, dari himpunan A ke B lagi tidak boleh ya. Jadi cukup 1. Kemudian ini dari 2 ke B. Nah, gitu. Kemudian di sini semua anggota di himpunan A, di sini ada 1 dan 2 itu disebut domain atau daerah asal ya. Kemudian di sini di himpunan B, semua anggota yang terdapat di himpunan B yaitu ada A kecil dan B itu merupakan kodomain atau daerah pawan. Kemudian di sini hasil, ini kan dari 1 ke A ini kan merupakan hasil, jadi 1 ke A itu hasilnya. Di sini sama halnya dengan fungsi, sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan melalui 3 cara ini. Jadi di sini kita akan memakai media yang tadi ya. Ini tadi kita lepas dulu. Ya.
ada himpunan A yaitu A, B, C, D. Kemudian himpunan B ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini hanya dapat memasangkan satu-satu ya, jadi tidak boleh bercabang. Tidak boleh lebih dari satu panahnya dari himpunan A ke B. Ya. Ke sini ya. Ini yang terakhir yaitu dari D ke 4. Nah, gini ya. Nah, ini bisa kita modif juga. Misalnya dari D ke 3. Oh, berarti ini kita cabut D ke 3. Jadi yang C ke 4. Nah, ini juga bisa kita silang yang A kedua. Berarti yang dari B kedua ini tidak boleh. Jadi cuma hanya satu-satu. Maka ini ke sini. Gini ya. Kemudian contohnya lagi. Ini kita akan buat contohnya ini seperti ini ya di fungsi. Maka di sini Rani, Putri, kemudian di sini bakso, soto. Ini contoh kedua. Di sini Rani menyukai bakso, Putri menyukai soto. Atau dibalik, bisa juga kita tuliskan Rani, Putri, bakso, soto. Bisa juga di sini Rani menyukai soto, kemudian Putri menyukai bakso. Nah, di sini Rani dan Putri merupakan daerah domain ya. Rani kemudian Putri merupakan domain. Nah, kemudian di sini bakso dan soto merupakan kodomain. Ya. Nah, kemudian di sini rank. Rank itu adalah hasil, daerah hasil ya. Berarti ini ranknya bakso dan soto merupakan rank. Nah, di sini jika kita akan mencari ini domain, kodomain, dan rank dari media yang telah kita buat tadi, maka domainnya apa, kemudian kodomainnya apa, kemudian ranknya apa. Nah, saya sudah jelaskan tadi kan, sudah beberapa contoh juga. Jadi di sini domain adalah daerah asal himpunan A. Ini ada A, B, C, D. Nah, jadi domainnya adalah himpunan A. Nah, sama dengan domainnya apa tadi? A, B, C, D. Tulis A, B, C, D. Nah, kemudian di sini kodomain. Kodomain adalah daerah lawan dari A berarti B. Berarti di sini merupakan himpunan B. Nah, kodomainnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, rank adalah daerah hasil. Nah, jadi di sini dari A ke B itu hasilnya yang mana aja, yang mempunyai pasangan yang mana, gitu kan? Berarti di sini himpunan B mempunyai pasangan semua. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah,
Nah, sampai sini materinya. Jadi di sini kita sudah menjelaskan semua ya. Relasi dan fungsi. Jadi relasi, kemudian fungsi. Saya juga sudah memberikan contoh-contoh soalnya. Kemudian saya juga sudah memberikan contoh menggunakan media yang telah dibuat gitu ya. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, setelah kalian menerima materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kuis, namun berbeda dengan kuis yang sebelumnya. Ibu akan memberikan kuis berkelompok ya. Sistemnya, kelompok yang pertama menjawab dan benar akan diberikan poin dalam kelas hari ini. Kelompok akan Ibu bagikan menjadi 2 bagian sesuai dengan banyaknya siswa di kelas kita. Yang pertama ada kelompok 1, Fuji dan Baby, dan yang kedua ada Rina dan Cika. Kuis akan Ibu share screen ya. Iya, Ibu. Oke. Dari ke-6 gambar itu coba kalian diskusikan yang mana merupakan diagram fungsi. Kelompok 2, Bu. Ya, Cika, saya persilakan. Jadi setelah saya dan Rina diskusi, menurut kami di antara ke-6 contoh ini yang merupakan fungsi itu yaitu yang F, Bu. Kenapa yang F? Alasannya apa? Karena di sini kan seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, fungsi itu kan merupakan relasi khusus, yaitu dia hanya memiliki satu pasang. Dari himpunan A ke himpunan B itu hanya memiliki satu pasang. Jadi di sini yang F ini semuanya memiliki satu pasang, Bu. Jadi ini merupakan fungsi. Oke, Sedangkan baik. ya, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan kelompok 1? Ada tanggapan? Tidak ada, Ibu. Oke, jawaban dari Cika sudah benar ya. Jawabannya adalah F. Kenapa? Karena fungsi adalah relasi yang bersifat khusus. Karena memiliki pasangan hanya satu dan tidak lebih. Dari ke-6 gambar di atas, itu yang memiliki satu pasangan cuman yang F saja ya. Oke, sekian Baik, kuis Ibu, hari terima ini. kasih. Ya, sekian kuis hari ini. Saya akhiri. Adik-adik, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, relasi adalah hubungan suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalkan, ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B yang dikatakan relasi jika anggota himpunan memiliki pasangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun contoh relasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya melalui contoh dengan diagram panah. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi yang bersifat khusus. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A memiliki satu fungsi yang ada di himpunan B. Nah, untuk semua anggota yang ada di himpunan A itu disebut daerah asal atau juga domain. Dan anggota yang ada di himpunan B itu merupakan daerah kawan atau juga bisa disebut kodomain. Dan hasil dari himpunan A dan himpunan B disebut juga rem fungsi. Perlu adik-adik ingat kembali bagaimana himpunan itu dikatakan sebagai relasi jika anggota suatu himpunan berpasangan dengan anggota himpunan lainnya, dan bagaimana bentuk relasi jika dinyatakan pada diagram panah. Jadi, himpunan A yang sebagai daerah asal anggotanya biasanya memiliki lebih dari satu anggota B.
Sedangkan pada fungsi himpunan yang merupakan darah asal harus memiliki pasangan tepat satu pada anggota himpunan B atau hanya mempunyai satu pasangan. Baiklah, itu saja kesimpulan materi kita pada hari ini. Tidak terasa waktu telah habis, semoga apa yang kalian pelajari dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu.